Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kumaha Bobotoh dinten minggona pasti aya anu kaondangan gitunya, karena ya memang nuju usum ayeuna nu ngondang, dan juga mungkin ada yang San Mori kalau hari Minggu mah gitu ya, atau Sunday morning ride. Nah ini memang banyak pisan itu yang memang jalan dari subuh janji pulang lohor gitu ya, tapi sampai Isya masih di jalan ya. Itu mah dinamika anak motor biasanya, atau yang memang mager atau malas gerak karena satu minggu sudah capek kerja, istirahat, atau istilahnya mah apa ya, kalau diam di rumah tuh staycation gitu ya. Ya staycation bisa di mana saja, tapi yang paling umum paling banyak di rumah saja gitu ya, sambil nonton channel Roni Anuari tentu saja. Amin, biar nambah informasi mengenai Persib Bandung setiap harinya gitu ya. Nah ini juga teman-teman, tidak lupa kita mengingatkan kembali untuk Boboto semua, ingat kita masih ada 5 laga final ke depan ini, dan jangan sampai kita gagal fokus atau hilang fokus untuk mendukung tim kesayangan kita semua karena satu banner yang kemarin sedang viral gitu ya. Jadi jangan karena hal itu sekarang di media sosial, ya Allah, ini apa ya, agak sedikit miris juga melihat gitu, yang pro dan kontra malah jadi padu gitu ya. Ada yang memang gara-gara bonus 5M jadi bukan 1M ternyata, karena gubernur kita gitu ya, atau ya Bapak Aing cenah gitu ya. KDM ini memang menyatakan sebetulnya bonus itu bukan hanya 1M tapi 5M katanya. Nah ini lebih ger lagi gitu ya, karena kita tahunya kemarin 1M, ternyata 5M. 5M ini akan dibagikan secara bertahap gitu ya teman-teman. Nah ini yang mana kita bisa tahu lah dari pernyataan KDM ini semakin membanjiri kolom komentar di media sosial, yang mana ya yang pro dan kontra ini masih masih pagujut lah untuk pemahamannya. Ada yang memang ya nggak apa-apa kalau yang pro mah gitu ya, nggak apa-apa, bonus ini kan untuk memberikan semangat kepada pemain katanya, biar lebih lebih ger lagi gitu ya. Tapi kalau yang kontra ya harusnya jangan, soalnya ini bisa membuyarkan semangat atau membuyarkan fokusnya. Nah ini memang belum selesai sampai dengan sekarang, masih banyak, kalau kita buka media sosial masih banyak hal mengenai satu buah banner yang berhasil memecah belah Bobotoh gitu ya. Ini juga memang tidak ada lagi lah, yang memang jangan ada lagi untuk perpecahan. Kita fokus sudah saling memaafkan dulu, saling tahan diri dulu saja sudah, asal jangan membawa-bawa ya udah saya lebih milih KDM daripada Persib, ya saya lebih milih Persib daripada gubernur dan lain sebagainya. Ini jangan, karena Persib dan Jawa Barat itu bukan pilihan gitu ya, karena itu satu kesatuan ya sudah. Yang memang seharusnya sudah terjadi ya sudah, yang belum terjadi jangan dibuat untuk menjadikan seperti ya perpecahan gitu ya, karena kita juga wajib teman-teman saling mengingatkan, karena kita ingin Persib ini ya juara gitu ya tahun ini. Jangan sampai karena hal-hal kecil ini jadi pematik yang memang menjadi perpecahan di kalangan Bobotoh sendiri. Jangan sampai itu terjadi, karena apapun itu akan sangat rawan, karena selain Borneo dan juga ya kita anggap Borneo saja lah gitu ya, Borneo yang memang sangat nempel di luaran sana juga banyak supporter yang memang tidak menginginkan Persib Bandung juara. Bukan hanya supporter mungkin ya, tapi ada tangan-tangan yang tidak terlihat yang tidak ingin Persib juara. Nah hati-hati, lebih baik mengantisipasi, atau ya setidaknya kita berjaga-jaga
menjadi apa ya, menjadi boboto yang baik dan santun. Jangan sampai ya berantem di dalam aja, di internal aja udah begini, apalagi keluar ya. Jangan sampai gitu. Kita hanya mengingatkan saja sekali lagi, sudah stop gitu ya, biarin yang lalu sudah berlalu, kita fokus ke depan saja. Nah ini juga memang biar untuk mengademkan suasana, Boyan Hodak pun sudah buka suara gitu ya. Jadi Boyan Hodak mengatakan bahwa ya tidak masalah mengenai kemarin gitu ya, masalah banner dan pembagian bonus, karena wajar saja di sepak bola profesional ini pemain ataupun ya klub mengejar prestasi itu tentu yang mengejar bonus juga katanya. Jadi memang tidak masalah lah kita dikasih bonus apresiasi, karena ya memang kita berada di posisi satu dan memang sudah bekerja keras gitu ya, dan kita juga baik, tampil baik sejauh ini sampai dengan ya kemarin. Ya mungkin kalau kemarin ada gol atau kemarin kita menang atau minimal kita bermain bagus, itu pasti lain cerita katanya gitu ya. Tidak akan ada hal-hal seperti ini yang dipeributkan. Tapi kalau memang ya karena kemarin hasilnya begitu, maka muncullah friksi-friksi yang memang ya seperti saat ini gitu ya teman-teman. Jadi Boyan Hodak juga menyadari bahwa ya oke, kalau memang Persib menang mah semua juga senang katanya. Kalau memang kemarin menghadapi Arema kita berhasil mencetak gol atau menang minimal gitu ya, itu nggak akan ada yang ngungkit ini gitu, karena ya sekarang lagi begini situasinya, ini juga makin sulit bagi kita. Jadi Boyan Hodak juga ada mengatakan plusnya, ada mengatakan minusnya. Minusnya ini adalah ya posisi Persib sekarang sedang rumit katanya teman-teman. Jadi jangan kita bikin rumit lagi dengan hal-hal receh gitu ya, yang mana ya sudah gitu ya, kita adem-adem lagi aja gitu ya. Yang pro dan kontra mangga silahkan, jangan sampai membawa-bawa masa yang lebih banyak. Yang pro ya sudah dengan udah nggak usah komen di media sosial, yang kontra juga udah tahan diri, nggak usah ikut-ikutan komen gitu ya, biar nggak makin panas situasinya di antara boboto semua. Nah ini Boyan Hodak sudah mengutarakan bahwa tidak masalah pemberian bonus, karena ya kemarin memang belum beruntung saja, Persib tidak berhasil mencetak gol dan juga tidak menang, makanya terjadi ini. Nah ini sekarang kita mesti fokus, masih ada 5 laga ke depan ya, mudah-mudahan kita harus sapu bersih karena tidak ada jalan lain selain memenangkan pertandingan. Selain itu juga Borneo memang ya, Boyan Hodak kan mengatakan bahwa tahun ini adalah selama saya ada di Persib 3 tahun, tahun ini merupakan tahun yang terberat. Biasanya ya hanya ada beberapa tim yang memang mengejar gitu ya, tapi akhirnya mereka lepas. Tapi tahun ini ada 4 tim yang akhirnya satu katanya Malut ini terlempar dari jalur juara. Jadi hanya ada Persib Bandung, Borneo dan juga Persija. Namun kalau dari hitung-hitungan ya sepertinya Persija agak berat. Kalau ya Persib kalah, nah atau Borneo kalah, Persija mungkin bisa naik. Tapi ya dengan hitung-hitungan ini atau dengan keyakinan kami gitu ya, sepertinya hanya Persib dan Borneo saja yang memang masih di atas 85% bisa meraih juara. Kalau Persija itu ya di bawah 50% lah gitu ya. Tapi ya kita nggak tahu apapun yang terjadi di depan sana. Tapi yang jelas ya kita doakan saja Persib, Bobotoh, GBLA ataupun seluruh ekosistem di Persib Bandung ini baik gitu ya teman-teman. Jadi biar kita bersinergi yang positif, hasilnya pun positif ya. Baik, ini juga ada beberapa teman-teman yang ingin dibacakan untuk salam sapa dan pertanyaannya. Karena ya hari Minggu mah santai gitu ya, biar nggak terlalu malam, kita bacakan yang beberapa saja. Insya Allah besok kita lanjutkan. Yang pertama, Kang, Erick Thohir masih ada saham nggak di Persibnya? Erick Thohir, ya ini kita tahu lah ya, mungkin sudah lihat video sebelumnya kenapa Erick Thohir mengatakan ini, mengatakan itu, kenapa tiap tahun harusnya bisa berbeda gitu ya, harus berbeda yang juaranya. Ya mungkin punya
analisis sendiri lah. Erick Thohir kan atau Pak Eto ini kan pengusaha gitu ya, pebisnis, jadi tahu kenapa harus misalkan berganti-ganti yang menang. Tapi kan kalau sepak bola juga kita berkaca bukan hanya di liga kita saja, di liga Eropa pun gitu ya, atau ya setidaknya Eropa lah kita ambil contohnya, itu kan ada satu liga tuh yang eta-eta weh gitu ya mainnya, atau liga Malaysia lah paling dekat gitu ya kalau di Asia Tenggara, di ASEAN ya JDT gitu yang menangnya. Nah sebetulnya ya kalau cuma 2 kali, 3 kali, 4 kali mungkin masih oke. Tapi kalau memang terus-terusan mungkin ya ada tipikal masyarakat Indonesia atau ini mungkin agak sedikit bosan. Tapi kalau untuk supporternya itu justru fine-fine aja gitu ya. Makanya ya ini sekali lagi jangan jadi masalah teman-teman, biarin aja siapapun yang ngomong, yang penting kan kita fokus Persib gitu ya. Nah kalau pertanyaannya apakah Erick Thohir masih ada saham di Persib Bandung, sudah tidak ada, murni sudah 0% tidak punya saham di Persib Bandung. Ini sudah kita bahas berapa bulan ya, 2 bulan yang lalu mungkin ya. Jadi Erick Thohir sekarang sahamnya 100% ada di Persis Solo. Jadi maksudnya 100% ini ya sudah tidak ada di Persib, ya semuanya sudah diangkut ke Persis Solo gitu ya. Di Persis Solo ya banyak sebetulnya orang-orang tajir gitu ya yang nyimpen saham di sana. Erick Thohir, Kaisang gitu ya, anaknya mantan presiden kita yang ke-7 gitu ya. Nah ini juga memang sebetulnya dananya besar, tapi kok kenapa gitu ya prestasinya nggak begitu mentereng, dan juga ada isu keterlambatan gaji ini sangat miris teman-teman. Ya berarti kan pengusaha hanya bisa melakukan bisnis tanpa bisa mengelola sepak bola mungkin gitu ya, meren ini mah ya nggak tahu lah. Lalu selanjutnya sahawai pemain anu cedera Kang Asaripuh mun teu marayan mah. Yang cedera siapa ya? Mungkin Eliano aja kali ya kalau hari ini yang nggak kelihatan, tapi ada di ruangan terapis. Untuk Eliano mungkin hanya ada berbenturan ringan katanya pada saat menghadapi Arema kemarin, tapi ya tidak parah, dan besok atau ya minimal besok atau lusa itu sudah bisa mengikuti sesi latihan lagi secara normal, karena kan hari ini pun latihannya masih pemulihan, belum masalah taktik, teknik gitu ya. Ini jadi masih longgar lah, masih pemulihan, jadi ya nggak masalah ya. Mudah-mudahan tidak ada pemain yang cedera lagi lah ya teman-teman, karena 5 laga final ke depan ini aduh ngeri lah kalau memang pemain-pemain inti kita ada yang cedera ya. Lalu selanjutnya nahangan 3an pemain Persib anu dipanggil ke timnas, Beckham jeung Eliano teu aya Kang. Waduh Kak, ini mah kewenangan dari John Hetman ya untuk pemanggilan ke timnas mah, walaupun katanya memang ini mah piala turnamen biasa yang tidak ada di agenda FIFA, katanya Hyundai Cup atau apa gitu ya. Jadi ya mungkin bukan turnamen FIFA. Jadi ya kalaupun pemain-pemain yang mungkin biasa dipanggil timnas itu bermain di klub Eropa kan nggak mungkin, karena ya klubnya mungkin tidak mengizinkan juga karena bukan agenda FIFA. Nah makanya dipanggillah pemain-pemain yang mungkin kemarin tidak bermain bisa di FIFA Matchday ataupun yang biasa kemarin di kualifikasi Piala Dunia gitu ya. Nah ini dipanggil-panggil ya untuk setidaknya untuk ya melengkapi kuota saja. Tapi janjinya kalau nggak salah saya tadi di sekilas yang ngikutin berita timnas, kalau yang mainnya bagus katanya di Hyundai Cup ini akan dibawa lagi ke selanjutnya gitu ya, ke tahap selanjutnya. Nah ini kita nggak tahu lah, penilaian timnas itu kan beda. Kalau timnas saya nggak punya ilmunya teman-teman, jadi ya diserahkan kepada pelatih timnas saja siapa yang dipanggil ya. Alhamdulillah yang penting mah masih ada pemain Persib yang dipanggil gitu ya. Dan
Selanjutnya ada teman-teman yang mau disapa. Ini punten ya kalau nggak kebacain semua karena ya biar teman-teman punya waktu istirahat besok menghadapi hari Senin teman-teman ya. Baik, pertama ada Kang Firman di Rawagabus, Johar. Ada juga Boboto di Viking Majenang, Cimanggu. Ada juga Kang Alung Fairlab, Ciampel, Karawang Timur. Ada juga Mang Engkus, Boboko Cikampek. Ada juga Kang Doni Cipatik di Gunung Uruk. Ada juga Bobotoh di Cigondewa. Ada juga Kang Mandor di Pekayon Jaya, Bekasi Selatan. Ada juga Mang Ahe, Boboko Ciamis. Abah Ahe ya, Abah Ahe Boboko Ciamis. Ada juga Bobotoh di Panjalu. Ada juga Kang Agus Sareng Onong di Purbaratu Karangnunggal. Ada juga Bobotoh di ini mah Kang Wayang Ejawanta, Viking Undercurrent, Kaohsiung di Taiwan. Mantap. Lalu juga Kang Sani di Talaga Saat, Puncak Bogor. Ada juga Boboko di Tangsel. Ada juga Kang Adi Sofyan di Ligar Ayu. Ada juga Boboto di Lewi Kuda, Luragung, Kuningan. Ada juga M. Kosasih di Bogor. Ada juga Kang Kurniawan di Kampung Baru, Katapang. Ada juga Bobotoh di Bali. Ada juga Kang Aero di Cimajang, Luragung, Kuningan. Nah Kang tara dibacakeun deui. Wah ini udah dibaca ya. Kang Aero di Cimaja, Luragung, Kuningan. Baik, itu mungkin teman-teman sedikit yang bisa saya bacakan. Sisanya kita cicil lagi besok ya. Insya Allah hari ini bisa mendapatkan satu wawasan baru. Dan ingat teman-teman, kita mesti bersatu, jangan sampai ribut gara-gara hal yang memang terjadi akhir-akhir ini gitu ya. Kita dukung 5 laga final akhir Persib Bandung biar kita menciptakan sejarah baru di Liga Indonesia ini. Baik, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum, Boboto, salam dunia.